Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat peternak milenial? Jumpa kembali bersama saya Dr. Hewan Sultan. Kali ini kita berada di episode Q&A ya, episodenya Q&A bagian kesehatan hewan. Q&A tahu ya, question and answer. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman berikan di YouTube kita, komentar di YouTube kita akan kita himpun, pertanyaan yang terpilih akan kita jawab. Seperti itu ya. Hari ini ada 5 pertanyaan lagi dari teman-teman peternak milenial yang sudah dihimpun tim Kandang Uang di YouTube. Kini Kandang Uang memiliki beberapa sistem yang tergabung dalam satu portal, yaitu kandanguang.com. Nah, di situ teman-teman bisa mendapatkan berbagai info terkait dengan artikel peternakan, video tutorial, kemudian toko online, info pelatihan gratis, dan juga info pelatihan yang ada di Kandang Uang. Untuk mendapatkan info lebih detail lagi, teman-teman bisa lakukan login dan klik tutorial peternakan secara gratis. Oke, silahkan dikunjungi di www.kandanguang.com. Ini ada pertanyaan dari Mas Edwin Wigra Triwinardo. Nah, pertanyaannya, Mas, maaf mau tanya, apakah ada pilihan lain untuk pemberian obat cacing selain menggunakan obat ya, maksudnya selain menggunakan obat anthelmintik? Ada. Jadi pemberian obat cacing itu memang sangat penting ya untuk ternak. Karena apabila ternak ada cacingnya, otomatis ternak tidak akan bisa gemuk, dan proses penggemukan pada peternakan kita pasti akan terganggu dan hasilnya tidak akan maksimal. Nah, pemberian obat cacing pada dasarnya bisa dilakukan 3 bulan sekali ya, 3 bulan sekali diberikan obat cacing. Kemudian pemberian bisa menggunakan obat cacing yang biasa dijual di pasaran. Namun kalau misal ada kondisi di mana teman-teman itu tidak menjumpai adanya toko-toko peternakan, nah otomatis kesusahan ya untuk menggemukkan, terus kemudian untuk mencegah adanya cacing pasti kesusahan. Nah, ada beberapa solusi untuk herbalnya dari obat cacing. Yang pertama yang paling ringan bisa menggunakan air jeruk ya, air perasan jeruk nipis terutama ini paling bagus. Air perasan jeruk ini bisa digunakan untuk obat cacing ya, terutama untuk cacing gelang biasanya kalau air jeruk ini ya. Kemudian yang kedua, buah mengkudu dan buah delima ini bisa juga digunakan untuk obat cacing. Levelnya agak sedikit lebih tinggi. Nah, yang paling bagus nomor 3 ini adalah biji labu. Ya, biji labu ini sangat baik untuk diberikan ke ternak. Langsung saja digeprek, kemudian langsung diminumkan ke ternak seperti itu ya. Untuk dosisnya seikhlasnya saja. Jadi tidak ada acuan resmi ya. Ini hanya berdasarkan pengalaman saja. Bisa langsung dicoba. Kalau misalnya terbukti penghilangan cacing, bisa dilihat dari makannya bisa lebih lahap, kemudian lebih gemuk dan lebih baik sih ditimbangnya, supaya kita tahu perbedaan seperti itu ya. Oke, pertanyaan kedua dari Jan Kenes. Mas, kalau domba habis melahirkan, idealnya berapa bulan dikawinkan kembali dan di usia berapa anaknya dipisah dengan induknya? Terima kasih atas ilmunya. Oke, jadi domba, kambing, sapi itu sama seperti manusia ya. Ada yang namanya masa involusi uteri, atau kalau di manusia namanya masa nifas. Kurang lebih sama waktunya, sekitar 40 hari. Jadi 40 hari setelah kelahiran biasanya domba itu akan istilahnya adalah membentuk kembali rahimnya. Karena setelah melahirkan biasanya kan rahim masih membesar tuh, karena mengikuti ukuran dari cempe yang dikandungnya. Setelah 40 hari uterus atau rahim akan kembali ke posisi semula, kemudian bisa kembali dikawinkan setelah 40 plus masa birahinya. Kurang lebih seperti itu. Jadi 40 hari sudah bisa dikawinkan kembali atau disatukan dengan jantan. Kalau kami biasanya patokannya 2 bulan. 2 bulan, usia cempe 2 bulan, induknya yang betina bisa dikawinkan lagi seperti itu. Kemudian cempe bisa dipisah dengan induknya atau disapih usia 3 bulan. 3
3 bulan kita sudah bisa menyapih cempenya. Atau bisa juga seperti ini, jadi pada usia 2 bulan cempe itu bisa langsung dicampur saja dengan bejantan, itu tidak masalah. Dan kemudian setelah cempe usia 3 bulan langsung disapih saja, gitu aja, gampang ya, tidak terlalu rumit untuk dipahami. Kemudian pertanyaan ketiga dari Mas Rivo Arif, kalau kondisi bagian tubuh bengkak pada kambing itu biasanya pengobatannya seperti apa, Dok? Nah, seperti ini ya. Jadi kalau bengkak kita tahu, oke, hanya sekedar bengkak. Tapi bengkak itu kan hanya kalau yang bilang biasanya peternak, ini bengkak. Nah, tapi penyebab bengkak itu kan nggak hanya 1 atau 2 saja. Penyebabnya ada banyak. Bisa juga bengkak karena dia trauma, ada benturan. Kemudian bisa juga karena abses atau mengandung nanah, bisa juga karena tumor. Seperti itu ya. Tumor ini yang paling bahaya. Kalau ada bengkak di suatu bagian tubuh, kemudian bengkaknya itu kok aneh, kok lain, bisa jadi tumor. Nah, kalau biasanya ya kalau bengkak karena trauma, ya karena trauma atau karena terbentur benda tumpul, baik dia karena jatuh ataupun karena apa, itu pertolongan pertamanya bisa dikompres dengan air hangat. Itu paling mudah, bisa membantu meredakan rasa sakit dan meredakan bengkaknya. Seperti itu saja. Jadi tidak terlalu kalau seumpama ternyata memang bengkaknya bukan karena hal itu, otomatis berarti harus panggil dokter hewan. Karena apa? Ya kita tidak boleh sembarangan ngobatin ya, karena yang hanya tahu ilmunya kan dokter hewan yang sudah berkompeten dan yang pasti tahu harus dilakukan apa untuk kasus-kasus bengkak yang kita tidak tahu. Maka dokter hewan harus memeriksa, menentukan nih bengkaknya karena apa, baru kita memberikan terapi yang tepat. Seperti itu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Andres Pantex. Nah, ini kayaknya dari video yang potong kuku ini. Kalau kaki depan bengkok bisa nggak, Bos, disembuhin? Nah, ini jadi kaki bengkok itu terjadi karena dia menopang tubuhnya atau kakinya itu dengan kaki yang kukunya panjang dalam waktu yang lama. Nah, otomatis untuk mengembalikannya pun biasanya perlu waktu yang lama. Akan tetapi kalau misalnya sudah dewasa, domba atau kambing sudah dewasa, itu biasanya sangat susah, bahkan mungkin tidak bisa untuk dikembalikan kembali. Dan mungkin satu-satunya cara adalah lebih baik diakhir saja, disembelih. Seperti itu. Jadi sebelum terlambat sebaiknya segera potong kukunya sebelum dia kembali, maksudnya sebelum dia bentuk kakinya itu abnormal, membentuk huruf O maupun membentuk huruf X, tergantung nanti panjang dari kukunya itu kuku yang lateral atau kuku yang medial. Lateral itu ada di bagian luar dari tubuh, sedangkan medial itu kuku yang berada di bagian dalam tubuh ya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Semoga bisa dipahami dan dilakukan pemotongan kuku yang rutin ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mas Rudi Setiawan. Ini sepertinya pertanyaan terakhir. Dok, kalau cempe lahir tapi tidak kunjung berdiri atau lemas, itu penyebabnya apa ya? Cara penanganannya bagaimana? Apakah ada kaitannya dengan cempe lahir prematur? Terima kasih. Oke, jadi kalau cempe lahir tapi tidak kunjung berdiri atau lemas, itu penyebabnya apa ya? Bisa jadi prematur juga. Jadi mungkin seharusnya sebagai peternak kita harus memiliki HPL sendiri ya, hari perkiraan lahir dari domba-domba kita, supaya apa? Kita bisa tahu ini prematur atau tidak. Karena prematur itu hanya bisa dinilai dari kita menghitung dari saat dia kawin sampai dia lahir. Kalau hanya berdasarkan ukuran itu sifatnya relatif. Karena misalnya kalau dia lahir kembar, ukurannya otomatis pasti akan lebih kecil daripada ukuran cempe yang lahir tunggal, ya, lebih kecil, dan kita tidak bisa tidak bisa menentukan loh ini prematur, bukan seperti itu, tapi harus ditentukan dari kapan dia kawin sampai dia lahir, seperti itu. Sebaiknya sih di record ya untuk kapan dia kawin sampai perkiraan dia lahir itu kapan. Nah, prematur itu bisa jadi salah satunya.
Dan yang kedua adalah saat keguntingan induknya itu kekurangan nutrisi, dalam arti nutrisi yang diterima induknya itu kurang, terutama untuk mineral sama protein, karena protein ini salah satu komponen nutrisi yang membentuk susunan sel-sel dari janin atau dari cempe. Nah, sedangkan mineral penting untuk pembentukan tulang, kemudian untuk lokomosi ya, atau untuk gerak dari induk maupun si cempe yang di dalam kandungan seperti itu. Jadi sebaiknya pada saat breeding atau saat domba bunting itu nutrisinya perlu dipenuhi. Jadi berbeda dengan domba atau kambing yang digemukkan, nutrisinya harus dipenuhi, terutama mineral dan juga protein seperti itu, supaya nanti juga susunya nanti bisa keluar banyak ya gitu. Jadi kalau misalnya breeding domba bunting yang harus ada adalah hijauan ya, hijauan segar, terutama kalau tidak ada hijauan segar bisa menggunakan silase. Kemudian yang kedua adalah komponen protein yang bisa didapatkan di konsentrat ya, baik penguat sumber protein baik ungkil, kopra dan lain sebagainya, atau menggunakan legum ya, legum ya bisa Indogovera, Alam Toro dan lain sebagainya, itu adalah legum sumber protein. Dan yang ketiga adalah mineral ya, mineral ini bisa didapatkan di toko-toko peternakan baik dalam bentuk mineral drop atau dalam bentuk premix mineral ya, itu langsung dicampurkan dalam pakan. Nah, biasanya peternak-peternak ini suka mensalahartikan kalau garam itu sudah sebagai mineral, padahal tidak. Garam itu mineral tapi hanya dua komponen, hanya natrium dan klorida, bukan mineral dalam bentuk kompleks. Sedangkan pada ternak membutuhkan mineral dalam bentuk kompleks, baik mineral makro maupun mineral mikro seperti itu. Jadi kaitannya dengan cempe lahir prematur bisa. Jadi indukan kalau misalnya nutrisinya tidak cukup bisa juga lahirnya prematur seperti itu. Jadi semoga diperhatikan ya ke depannya untuk nutrisinya. Nah, untuk penanganannya kalau lemas atau tidak bisa berdiri, satu-satunya adalah kita sebagai peternak harus membantu cempe itu untuk menyedot susu dari induknya. Karena susu itu adalah makanan pertama dari cempe kita, maka baik cempenya maupun induknya kita harus bantu untuk saling menyusui ya. Jadi cempenya kita susukan ke induknya, kita arahkan ke arah ambingnya, dan induknya kita harus diamkan. Biasanya kan kalau habis melahirkan induk stres, kemudian tidak mau menyusui, dan setelah itu cempenya tidak selamat biasanya karena tidak mau menyusui. Jadi kita harus membantu cempe kita atau ternak kita seperti itu. Oke teman-teman, itu tadi Q&A pada episode kali ini tentang kesehatan hewan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa langsung diterapkan di teman-teman sekalian. Kalau ada pertanyaan lagi silahkan dicantumkan di kolom komentar, kita akan bahas di Q&A selanjutnya. Saya Dr. Hewan Sultan,